adalah masa yang telah berlalu. Seterusnya salawat dan salam telah kita kirimkan kepada pimpinan umat Islam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak yaumil mahsyar kita mendapatkan syafaat atau pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, para wanita solehah serta orang tua yang saya cintai, hari ini pengajian kita, karena kita akan menyambut bulan suci Ramadan tidak lama lagi, maka judul ceramah kita hari ini adalah persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Ibu udah ada persiapan menyambut bulan suci Ramadan? Belum? Persiapannya kira-kira apa? Buang? Persiapannya kici ampuang pokok, persiapannya piti. Memanglah kalau orang Solo memang seperti itu. Persiapannya piti, bareng itu katonyo. Memang betul ya, itu persiapan kita. Udah ada yang terkumpul uangnya? Belum. Insya Allah nanti Allah akan memberikan uang itu tepat pada waktunya. Tidak akan pernah meleset. Jangan pernah takut kelaparan. Jangan pernah takut tidak cukup. Jangan pernah takut tidak pakai baju lebaran. Tapi hari ini persiapan menjelang menyambut bulan suci Ramadan bukanlah uang kita yang ditanya, Bu. Apa yang ditanya? Yang pertama kali persiapan menyambut bulan suci Ramadan adalah membersihkan suatu gumpalan daging yang ada pada diri kita. Apakah itu daging? Kok tahu aja Ibu? Bersihkan hati dulu, bukan beras dulu ya, buang ya, aman buang. Ampun kalau udah ada bareng, ampun insya Allah bisa makan bareng ampun. Kalau disuruh pulau dek bupati. Kalau disuruh bupati nih Bu. Jadi suatu hari Imam Syafi'i disuruh membeli daging oleh gurunya ke pasar. Wahai Syafi'i, belilah daging yang paling cantik dan yang paling jelek ke pasar. Imam Syafi'i harus membeli dua macam daging ke pasar, yaitu yang
David bikin cande Bu. Terus waktu itu mungkin lagi setan yang ada pada hati saya, mungkin Pak setan bagaimana dibagi penyakit ibu tadi. Saya tutup gorden pintu sambil memuliakan cande tadi. Orang yang punya pandang bolak-balik ke depan rumah saya. Upi, lama masak cande alun. Jadi kalau dibuat cande itu anak banyak di rumah kan dia tetangga tidak cukui. Jadi makanya aku percaya selalu sampai waktu mau maghrib datang tetangga masih bolak-balik ke depan rumah saya. Lama masak cande Upi, yo aku mandi sebentar. Enggak. Setelah berbuka datang tetangga pasti masuk ke rumahnya lagi. Tetangga udah masuk. Niat hati saya ibu ya, bukan saya pelit, tapi waktu itu sedikit saya bikin makanan karena orang ramai di rumah, anak pulang semuanya. Setelah berbuka, karena panas terik matahari pada siang harinya, terlalu banyak minum air es, lupa makan cande tadi. Makan cande dulu. Kata saya ibu, nanti insya Allah pulang tarawih kita makan cande ini. Pulang tarawih ibu kan tahu, saya ini tarawih kan jauh-jauh. Ya namanya kita Lampuang ya, kita makan bakso Lampuang. Ya tahu Lampuang lah gitu, tidak perlu saya sebutkan di sini Lampuang. Lalu makan bakso. Setelah makan bakso pulang, tidak makan cande tadi lagi Bu. Saya bilang nanti lah insya Allah nanti waktu sahur kita makan itu cande. Kita tidur lagi nih. Kita tidur, kemudian lupa masukkan cande tadi ke dalam kulkas. Terdengar Pak Sarine berbunyi. Tidak sempat makan. Tak sempat makan. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata orang di masjid Bu. Yang teringat oleh saya adalah cande tadi Bu. Aku cari cande tadi ala basi. Itu pengalaman saya. Saya katakan kepada ibu kalau kita membuat suatu masakan, makanan jangan takut tidak cukup, kasih tetangga. Dan jangan engkau mengasih tetangga ketika masakanmu, makananmu itu mau tersisa. Udah mau basi, ibu kasih tetangga. Udah tak termakan, ibu kasih tetangga. Berikanlah kepada tetanggamu ketika makanan itu masih mendidih, masih panas, berikan kepada tetanggamu dulu supaya ada keberkahannya. Yang kedua, wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Maafkanlah kesalahan manusia lain. Kadang kita ada minta maaf kepada teman yang jauh di sana, kita minta maaf. Kepada teman yang di dunia maya kita minta status. Maafkan lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Dan sering lupa kita minta maaf kepada suami dulu. Lupa minta maaf sama suami dan tetangga dan ibu. Teman yang di Malaysia udah kita minta maaf. Orang tak pernah berjumpa dengan kita minta maaf. Tapi lupa minta maaf kepada suami. Ibu dalam 1 tahun berapa kali salaman dengan suami ibu? Dalam 1 tahun berapa kali Bu? Ada yang 2 kali, ada yang 2 hari. Puang. Boleh 2 hari. Marilah dia baik raja salam. Tuh buat cium tangan. Masya Allah. Pantasan mukamu bersinar-binar. Orang yang bersinar-binar mukanya itu orang yang sering mencium tangan suami. Jadi ibu yang biasanya minta maaf kepada suami 2 kali setahun, ibu besok minta maaf kepada suami 2 kali sehari, kapan perlu 5 kali sehari cium tangan suamimu. Tapi jangan mendadak. Ibu yang biasa tak salaman dengan suami langsung besoknya start. Assalamualaikum. Cium tangan suami. Nanti jam 10 cium lo balik. Dia kata suami, tak lama bini dan koledan. Yaman kau. Layaman kuman enggak perangai katanya kan. Jadi minta maaf kita kepada suami karena yang paling banyak salah kita manusia ini, istri ini paling banyak salah kepada suami. Apa salah kita kepada suami yang paling tinggi? Yaitu dosa lisan kita kepada suami. Orang-orang yang cerewet kepada suami
ambo. Ambo jaga imet mana nampak ambo. Lalu diikatnya istrinya tadi dimasukkan ke dalam sumur tua yang ada di belakang rumahnya. Tidak berapa lama kemudian lewatlah Rasulullah SAW. Seketika itu Nabi Muhammad melihat setan yang keluar dari dalam sumur tua tersebut. Keluar setan. Belum pernah setan keluar dari dalam sumur tua tersebut. Dan bertanyalah Rasulullah
tentang minta maaf wajib. Silakan Pak. Ya seandainya umpamanya kan